Ada Mas Murjoko, Mas Ahmad Ghazali. Ya. Kami dari Prinstu Indonesia mengadakan webinar yang judulnya adalah PMO Maturity, gitu. Dan seperti tadi disampaikan bahwa akan ada beberapa pembicara. Keynote-nya yang pertama adalah Pak Adi Prasetyo sebagai CEO dari Prinstu Indonesia. Kemudian nanti ada keynotes dari Americo Pinto, yaitu CEO dari PMO Global Alliance yang berpusat di Brazil. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan dari Pak Nuzran dari SKK Migas, yaitu Pak Nuzran adalah Head of PMO, Head of Project Management Department di SKK Migas. Kemudian nanti kita akan tanya jawab ya. Dan perlu diingat seperti sudah disampaikan tadi bahwa dalam webinar kali ini kita akan banyak sekali door prize-nya. Terima kasih untuk para sponsor. Akan ada 3 buah buku Prinstu yang sudah diterjemahkan oleh Pak Adi. Bukunya seperti ini. Oh, ketutupan ya. Bukunya seperti ini. Terus kemudian nanti akan ada juga voucher dalam bentuk GoPay atau OVO, gitu. Untuk mempercepat waktu, saya akan mempersilahkan pembicara pertama, yaitu Pak Adi Prasetyo. Dipersilahkan Pak Adi. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin koreksi, bukan chairman ya. Bukan CEO, saya chairman aja ya. Kalau CEO kesannya bisnis, tapi PMO Prinstu Indonesia ini organisasi non bisnis ya. Saya chairman aja lah, atau apapun ya, tapi bukan CEO. Karena kita bukan profit organisasi. Kita organisasi yang fokus kepada pengembangan project management di Indonesia, khususnya mereka yang berminat ke Prinstu. Ya, Prinstu adalah, nanti saya minta Pak Misbah ya. Pak Misbah minta nanti tolong ya jelasin Prinstu ya, habis ini ya. Mewakili saya ya. Oh, maaf Pak. Prinstu itu apa? Oh, belum. Silakan. Jangan, mungkin belum. Silakan, makasih. Jadi Prinstu itu project management metodologi dari UK yang cukup terkenal ya, samping PMI dari Amerika. Ya, ini coba kita bawa juga ke negara kita untuk menjadi penyeimbang dan juga memperkaya project management konsep di negara kita. Negara kita Indonesia ini mungkin banyak populer dari Amerika ya, yaitu PMI, Project Management Institute ya. Kita sama-sama bikin PMI Prinstu Indonesia di tahun 2018. Nah, harapan punya alternatif. Negara ini punya alternatif. Komunitas project management kita punya alternatif. Metodologi project management tidak hanya PMI, tapi juga ada alternatif yang lain ya. Singkat saja dari saya mungkin seperti itu. Malam ini terima kasih Pak Nuzron atas berkenannya untuk memberikan narasumber. Ya, kemudian Americo Pinto, dia akan memberikan speech tapi mungkin tidak ada tanya jawab karena sifatnya nanti recording. Dia sangat antusias, dia pengen sekali untuk bicara di forum ini. Tapi karena waktu yang bersamaan ada event yang sama ya. Jadi dia mengirimkan video khusus untuk kita. Dan juga kepada panitia, Pak Meiko, terima kasih Mas Meiko. Dan juga kepada semua rekan-rekan board PMI Indonesia. Bagi yang ingin bergabung silakan, kita punya wadah WA Group, tidak harus Prinstu Certified ya. Jadi semuanya yang berminat boleh bergabung dan diskusi kita luas. Tapi masih seputar project management ya. Nggak ada jual beli mobil, nggak ada di WA Group kita ya. WA Group kita fokusnya ke project management. Silahkan nanti kalau bagi yang berminat bisa bergabung ya. Pak Misbah ini salah satu senior saya juga nih, tokoh project management ya. Saya minta waktunya Pak, 1 menit aja, tolong kasih speech Pak, silahkan. Oh, terima kasih Pak Adi Prasetyo. Terus terang kalau Pak Adi ini adalah guru saya ya, kebalikan yang saya belajar dari beliau. Beliau ini sudah malang melintang di semua organisasi project management, mulai dari PMI, Prinstu, mungkin yang lokal juga ya yang apa namanya IAMPI itu ya, dan beberapa lagi yang lain beliau. Jadi teman-teman sekalian, kita sangat bersyukur ada Pak Adi membantu kita mengembangkan project management di Indonesia. Dan saya adalah follower dari beliau. Di sini juga yang lain teman-teman semua adalah
aktivis di project management. Jadi kita mengembangkan bersama project management di Indonesia, Pak Adi. Demikian Pak Adi, terima kasih. Ya, makasih Pak Misbah. Kalau orang pintar ngomongnya gitu ya, tidak tinggi-tinggi tapi bisa kelihatan. Gitu. Pak Misbah salah satu tokoh project management juga ya, teman saya di Nokia SIM ya. Suatu saat mungkin harus sharing juga nih Pak Misbah ya. Baik, tanpa banyak buang waktu, saya kembalikan ke Meiko. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi untuk sambutannya dan juga ke Pak Misbah sebagai salah satu senior project manager di thought provoking di dunia project management di Indonesia, Pak Misbah nih, salah satu tokohnya. Oke, yang kita menginjak ke acara kedua, yaitu di acara kedua kita akan melihat atau mendengarkan keynotes dari Americo Pinto. Untuk itu karena Americo Pinto karena waktu yang berbeda, maka beliau memberikan dalam bentuk recording. Saya akan share screen saya. Hello, everyone. It's a great pleasure to be with you today. I'm Americo Pinto, PMO Global Alliance founder and chair. And today is a very special occasion, right? The International PMO Day. I'm really proud of this initiative. I'm one of the founders, and it's so important for everyone, for every country, because it's about the real stars of our PMO community. So PMO leaders, PMO analysts, those people that are in the trenches of the daily PMO challenges, right? So it's about you, right? So congratulations to all PMOs in your day, right? And today I'd like to tell you some ideas. I'd like to share some thoughts about your PMOs, about your role leading PMOs, working on PMOs, right? So we know that when we talk about PMOs, usually we also talk about value, right? So there are many new models arising. People talk about the value project management office, right? The VMO, and there are many books and articles. All of them also highlight the importance of generating value for organizations. I'd like to tell you something else about that. When we talk about value, it's very important that value is something that should be perceived by someone, right? Value as the beauty is in the eye of the beholder, right? So value is not about what you say that is valuable. It's about what your customers, what your PMO customers feel that is valuable for them. And this is a very important understanding that we have been working hard at PMO Global Alliance to spread, around the world, because there are many PMOs that they are too much focused on the technical side of their work. But PMOs are service providers, right? And as service providers, they have customers. And before telling them what you will offer to them, methodologies, tools, planning support, what else, actually, it's very important that you can understand them, understand their pains, understand what they really need in terms of benefits, in terms of results, because you will build your PMO based on this information and not the opposite. This is something very important. It's also obvious in some way, but there are many PMOs, and usually they fail because of that they just miss this point. They understand that a PMO should be like this or like that,
and they try to push that PMO and all the services that will be provided before understanding what is really expected from them. So you can say, okay, we will ask our customers, we will just say to the executive level, what do you want from us? Methodologies, reports, mentoring. It doesn't work. And why? Because you are not speaking your customers' language. Your customers, usually they don't care about what you are doing, but about what you will deliver. Let me give you an example. Imagine that you are going to a doctor, right? And when you get there, the doctor, before listen to you, he or she just tell you, okay, this is a list of things that I can offer you, medicines that I can offer you. You can take what you want. Tell me your expectations. It doesn't work. And why? Because the doctor is supposed to tell what you have to take, which kind of medicines. But to do that, first, he needs to know your pains, right? And that's exactly what happens on PMOs. Before being concerned about what to do, you have to ensure that the medicines that you will deliver, methodologies, support, anything, will be able to deliver the benefits that they expect. These things should heal their pains. But the right way to do that is understanding their pains, and after that, you will say, okay, that's your pain. For example, you don't believe that you have reliable information to make a decision about projects. All right, which kind of medicines can I provide to heal this pain? Maybe reports, reliable reports, methodologies. There will be some specific medicines that will be much better to heal this specific pain. If it's a different pain, possibly the medicine will be different, right? So that's something very, very important. We need to understand what is expected from us. We need to provide solutions, services, functions that will be aligned with these expectations. And now we can talk about maturity, because each function that you are providing, you should do it very well, right? You should perform this function very well. Otherwise, there is a potential of delivering benefit. However, you are doing that in a very, bad way. So your potential will not happen, the potential will not be delivered. So maturity is about how good you are on what you are doing. If you are providing methodologies, you can do that in a very poor way or in a very good way. That's what maturity really means. Of course, if the maturity is higher, in theory, the possibility of delivering the potential benefit will be higher. So look, we have some specific steps. Step 1, I understand my PMO customers. Step 2, I align my PMO providing those functions or services in a way that we have a potential to deliver what they want. And the third step, I will improve the maturity of what I'm providing to ensure that the chances of delivering what they want is really high. If I can do all of this, they will perceive the value of what I'm doing for them. That's the spirit, right? So think about that, right? Possibly you are doing something like that right now, and I hope so. If not, rethink your beliefs about PMOs, because it's very common that we just try to jump from one type of PMO to the next one, because from time to time there is a new PMO type, but there is no magic pill. And the PMO type doesn't matter. Actually, you need your type of PMO. Maybe it will be similar to
some PMO type that exists, but it doesn't matter at all. What really matters is that you can understand your customer, the needs, you can align your PMO with the real needs, and you can improve the maturity of your services to improve the chances of deliver what is expected. And the value is in the eye of the beholder. If they see the value, because now that pain doesn't exist anymore, I'm sure that they will recognize the value of your PMO, right? So again, congratulations. Thank you very much for inviting me, right? So I congratulate the organizers of this initiative today to celebrate the PMO, the International PMO Day. So Adi, thank you very much for inviting me. And I wish you all success, right? And if you need anything from my side, from PMO GA, we will be always open to support you. And it will be a great pleasure to see your success, right? Thank you very much. Talk to you soon. Bye. Thank you, Americo Pinto. Begitulah sambutan keynotes ya, bukan sekedar sambutan, keynotes dari Americo Pinto, yaitu founder atau chairman dari PMOGA, yaitu PMO Global Alliance yang pusatnya ada di Brazil. Oke. Sebelum kita masuk ke paparan dari Pak Nuzran, saya akan kasih dua pertanyaan. Pertanyaannya mungkin simple aja. Silahkan tulis di chat ya. Jadi nanti yang di chat itu yang duluan yang menjawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama adalah, jadi apakah ada yang disebut dengan best practice dari PMO? Silahkan jawab. Hadiahnya adalah GoPay sebesar Rp100.000. Ini panitia boleh ikutan nggak, Miko? Jangan, panitia tidak berlaku. Oke. Ya, silahkan siapa yang mau jawab. Ayo, Tulis di chat. silakan. Wah, saya Pertanyaannya sangat pengen gampang. ikut nih, tapi Ada nggak atau boleh. tidak? Apakah ada yang disebut dengan best practice? Jadi ini Pak Adam Taufik ya jawabannya, yang ada hanya maturity. Jadi tidak ada ya, maksudnya tidak ada best practice ya. Gitu. Oke, ini udah ada yang jawab ada, udah ada yang jawab tidak ada. Yang jawab tidak ada, yang bilang hanya ada maturity gitu ya. Oke, selamat Pak Adam Taufik. Anda yang mendapatkan, silahkan Anda japri ke saya ya. Saya akan kasih nomor telepon saya 0855 1063 456. Nomor telepon Anda kami akan kirimkan GoPay sebesar 100.000. GoPay ini dari sponsor kita yang saat ini sedang umroh, Pak Roy, mungkin udah hilang ya. Oke, boleh tampilkan wajahnya dong, pemenangnya tadi. Ditampilkan apanya? Wajahnya sebentar, biar kita bisa lihat siapa pemenangnya tadi. Pak Adam Taufik, mana Pak Adam Taufik? Kameranya mungkin bisa di-on sebentar aja, kita bisa lihat siapa nih pemenangnya. Pak Adam Taufik, mana? Silahkan on kamera dulu. Jangan-jangan ternyata nanti yang mengisi ternyata yang di depan yang tadi chat adalah bukan Pak Adam Taufiknya. Ternyata yang ngisi anaknya gitu. Oh, ini dia. Oke, congratulations. Nih, saya Selamat ya. Selamat Mas ya. Selamat buat Pak Adam Taufik ya. Silahkan nanti di japri nomornya ke saya ya di WA. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua masih berhubungan dengan ini juga dengan paparannya dari
Americo Pinto tadi. Kalau PMO itu tidak ada best practice-nya, maka apa PMO itu disebut sebagai titik-titik-titik. Ada dua kata di situ. Menurut Americo Pinto, PMO is service provider. Nah, ini dia Pak Ilham. Selamat. Wah, langsung cepat jawabnya. PMO is a service provider. Betul sekali. Coba kita lihat mana Pak Ilham. Yang jawab beneran Pak Ilham bukan? Pak Ilhamnya, ini dia nih, kita kasih spotlight. Nah, selamat ya, sudah dapat GoPay. Nanti tolong japri ke saya nomornya. Di WA-nya udah ada ya. Oke, terima kasih buat Pak Ilham. Sudah berhasil menjawab, selamat. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan waktunya ke Pak Nuzran. Mungkin saya bacakan dulu CV-nya sedikit bahwa Pak Nuzran Aswar ini adalah head dari Departemen Project Management SKK Migas, dan sertifikasi untuk engineering-nya banyak sekali ya, mulai dari ASEAN Chartered Professional Engineer, ASEAN Federation of Engineering Organization, kemudian PII-nya STRI, IPMBK, IPMBK Kimia, dan IPMBK Teknik Industri. Kemudian Prince2 Agile Practitioner, Prince2 Practitioner, dan juga PMP, serta ada dari TUV, ini PHA Hazop Leader. Untuk pendidikan formalnya, Pak Nuzran adalah seorang doktor di bidang Sustainable Development, kemudian juga masternya di bidang Chemical Engineering. Pak Nuzron juga aktif sebagai expert board Indonesian Oil and Gas Production Facility Expert Association atau IAFMI. Tepuk tangan dulu untuk Pak Nuzran. Gitu. Ya, silahkan Pak Nuzran. Terima kasih Pak Adi, Pak Miko, dan Board of Prince Indonesia, Bapak-Bapak, Ibu semua. Izinkan saya untuk sharing sebenarnya. Pengalaman saya jauh sekali di bawah Bapak semua. Jadi apa yang saya dapatkan ya coba untuk saya sharing, Pak. Saya bekerja di SKK Migas, kebetulan mengurus sebagian kecil dari kegiatan bisnis SKK Migas, yaitu membangun fasilitas produksi. Jadi bagian dari banyak sekali kegiatan yang ada di sektor hulu migas. Izinkan saya untuk share presentasi sebentar. Punten Bapak, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Jadi presentasinya judulnya saya buat lebih sederhana aja, Managing Upstream Oil and Gas Projects dalam pencapaian target 1 juta barrel oil per day dan 12.000 million scf per day gas. Ini untuk merespon undangan Pak Adi dan Bapak Ibu Prince2 dalam PMO Day 9 Mei 2023. Jadi saya ngucapin selamat dulu Pak buat kita semua. Term of reference, jadi pada saat pertama kali diundang gitu ya, topiknya adalah PMO maturity. Kebetulan daripada tadi pada saat diskusi dengan Bapak panitia, daripada kita berteori gitu ya, saya mengajukan proposal lebih baik saya sharing apa yang telah kami lakukan, nanti Bapak yang menilai apakah
kami sudah mature atau tidak gitu kan ya. Karena saat ini SKK Migas sedang bertransformasi menjadi organisasi yang lebih adaptif gitu ya, adaptif terhadap kondisi global, kemudian lebih ringkas atau lebih agile gitu kan, dan kita berusaha untuk rapid, movementnya rapid gitu ya. Jadi banyak fase yang akan kami lalui, dan salah satunya nanti kami akan mengukur secara keseluruhan itu seberapa mature sih organisasi ini dan kegiatan-kegiatannya. Jadi sebelum masuk ke dalam ini ke dalam topik yang lebih detail, saya ingin mengenalkan dulu bisnis yang ada di upstream oleh and gas sektor gitu. Jadi karena saya bicara dengan bapak-bapak dari Prinsu gitu ya, yang saya pelajari dari Prinsu adalah Prinsu itu berbasis business case gitu ya. Jadi tidak seperti PMI yang kemudian lebih standar gitu ya, mengalir waterfall gitu ya. Tapi Prinsu itu lebih mendekat ke arah business case-nya. Jadi di sektor oil and gas hulu gitu ya, itu ada 2 stakeholder utama. Stakeholder pertama, yang utama sekali adalah pemerintah, negara pemerintah sebagai proksi negara. Negara itu pemegang hak mineral. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 gitu ya, UUD 1945 pasal 33 bahwa semua kekayaan alam itu milik negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa gitu ya, bangsa, rakyat, dan seterusnya. Jadi penguasaan terhadap minyak dan gas bumi itu benar-benar negara. Itu di satu sisi stakeholder utama. Sisi lain gitu kan ya, karena negara dalam konteks ketatanegaraan tidak bisa berusaha gitu kan ya, mengusahakan, maka perlu yang namanya investor. Investor itu bisa badan usaha milik negara, bisa non BUMN, bisa swasta, bisa kemudian dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Di satu sisi, mereka akan kemudian punya hak dan kewajiban. Jadi mereka akan mempropos dirinya gitu kan ya, sebagai orang yang akan melaksanakan pengambilan ekstraksi dari minyak dan gas bumi tadi. Prinsip ini sebenarnya prinsip sederhana gitu kan ya. Kita sudah mengalaminya berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun itu baik itu di Jawa maupun di Sumatera Barat yang saya paham gitu ya, dengan sistem paronan. Jadi orang yang punya sawah itu diwakilkan oleh negara ya, sebagai contoh negara gitu ya. Kemudian ada yang datang, dia bawa teknologi, bawa cangkul, bawa tenaga, bawa orang segala macam, dia akan mengusahakan tanahnya. Nah, begitu kemudian sudah jadi gitu kan ya, kalau dalam konteks tumbuhan itu sudah tumbuh dan berbuah, dalam konteks konteks migas itu adalah kita bisa ekstraksi, ketemu minyaknya dulu, kita cari minyak dan gasnya, hidrokarbonnya, kemudian udah dapat gitu kan ya, maka yang akan dibagi adalah produksinya. Jadi bukan dibagi uangnya, tetapi produksinya dibagi hasil. Makanya sistem kontrak kerjasama yang kemudian terjadi di kegiatan hulu migas itu disebut sebagai production sharing contract. Nah, production sharing contract ini kalau misalnya di konteks nasionalisme itu sangat nasionalis sekali, di konteks kemudian kalau dibawa ke ranah tataran syariah itu cocok dengan ekonomi syariah gitu ya, yang ada yang kemudian diusahakan, barangnya ada, kemudian dibagi produksinya. Nanti macam-macam nanti term fiskalnya, ada term fiskalnya yang kemudian cost recovery, semua ongkos itu kemudian diganti belakangan. Jadi begitu kemudian punya hasilnya dikurangi ongkos operasinya, itu kemudian dibagi, atau kemudian dari depan. Dari depan itu kita udah sepakat dulu kira-kira ongkos operasinya sekian, kemudian ongkos operasi itu langsung dipotong dan kemudian hasilnya dibagi. Nah, itu term fiskal itu nanti
berhubungan erat sekali dengan resiko finansial, resiko ini, sehingga ilmunya yang akan disiplin yang akan kemudian ada di situ adalah disiplin risk management, financial risk dan sebagainya. Nah, karakteristik dari bisnis ini itu dalam konteks disiplin itu multidisiplin dan interdisciplinary. Jadi kalau yang backgroundnya engineering itu akan ada orang engineering, ada orang proses engineer, ada mechanical engineer, segala macam. Itu untuk yang engineering. Di bawah nanti ada orang reservoir, ada orang kemudian teknik minyak bumi untuk teknik produksi gitu kan ya. Sampai nanti komersialisasi juga ada ahlinya, marketing pemasaran migasnya. Apa? Jadi oke, saya teruskan. Jadi karakter dari bisnis ini multidisiplin, interdisiplin. Jadi masing-masing akan punya peran. Nah, dari sisi government gitu kan ya, yang dipikirin ini bahasanya sorry Pak ya, saya nggak terlalu resmi bahasanya Pak, aku orang lapangan. Jadi yang dipikirin sama pemerintah itu selain revenue gitu ya, itu juga lokal national capabilities dalam konteks tenaga kerja lokal, kemudian barang-barang lokal, pengembangan industri lokal dan lain-lain. Kemudian juga ada yang namanya energy security, bahwa kita harus men-secure sumber-sumber energi kita gitu kan ya. Selain kemudian ada multiplier effect dan kemudian kesejahteraan. Jadi banyak dipikirin pemerintah gitu kan ya. Dan sampai saat ini ya sektor migas itu dalam konteks APBN gitu ya, di luar pajak gitu ya, kita salah satu yang kemudian terbesar. Dulu paling besar, tapi sekarang tidak, karena resources kita semakin lama semakin menurun. Dan kalau di sisi kita kembali ke sisi investor, itu value chain-nya berbeda, masing-masing komponen dari investor itu akan berbeda. Pada umumnya ngomongnya revenue, profit dan lain-lain, ngomong IRR, ngomong NPV gitu, ngomong cost, pokoknya nggak ada yang di luar yang tadi yang kayak TKDN dan lain-lain, itu nggak rata-rata mereka nggak mikir kayak gitu. Nah, dua stakeholder utama ini masing-masing punya kepentingan yang berbeda, paradigm yang berbeda, dan kemudian bagaimana kemudian kita coba mensinergikan. Jadi itulah posisi SKK Migas. Jadi pada saat beberapa tahun yang silam gitu ya, begitu disadari bahwa kemudian pemerintah tidak dapat berbisnis langsung dengan para investor gitu kan ya, maka dibuatlah satu badan yang kemudian menjadi badan pengelola. Waktu itu dibilang badan pengelola kegiatan hulu migas, saat ini satuan kerja khusus kegiatan hulu migas, yang menjadi tanda petik bumper pemerintah untuk kemudian mengelola resikonya. Nah, posisi SKK Migas di situ. Jadi bentuk bisnisnya seperti itu. Sebagai gambaran juga gitu ya. Saya cerita dulu di sini deh, balik lagi. Sebagai gambaran juga di sisi kemudian value chain yang lain gitu kan ya. Nanti ada yang namanya investor akan menyewa gitu ya, akan menyewa atau membeli barang dari penyedia jasa. Ada yang namanya jadi kontraktor, ada yang kemudian jadi vendor, ada yang mereka juga akan punya portfolio sendiri dan mereka akan menganggap kegiatan mereka sebagai proyek sendiri. Jadi series of projects itu akan terjadi di kegiatan hulu migas dalam bentuk berbagai macam. Nah, ini yang kemudian harus kita kelola gitu kan ya. Agar kemudian tujuan-tujuan tadi, masing-masing tujuan para stakeholder kita tercapai. Gitu. Nah, di kegiatan ini gitu kan ya, ini akan banyak tantangan. Tantangan paling jelek saya ambil aja. Kalau kita ngomong yang positif, itu pasti kita untung, kita
kita untung itu bukan tantangan. Kita kemudian bisa menyediakan energi itu bukan tantangan. Tapi saya akan gambarkan apa yang menjadi tantangan, yang negatifnya aja. Jadi yang paling jelek itu bagi kedua-duanya, bagi kedua stakeholder utama tadi, itu low revenue. Jadi revenue yang dapat tuh rendah sekali. Kenapa gitu kan ya? Ternyata setelah dicari ini minyaknya ketemu, hidrokarbonnya ketemu, migasnya, ternyata si reserve-nya nggak terlalu besar. Begitu tidak terlalu besar, maka revenue-nya akan kecil gitu. Nggak masuk di threshold keekonomian, baik di sisi stakeholders, baik dari sisi pemerintah. Jadi begitu kemudian ini kejadian nyata gitu ya. Pada saat ini bukan kesalahan hitung atau apa, ini benar-benar uncertainty dalam tanah itu memang tinggi sekali gitu ya. Dengan berbagai metode, berbagai kalkulasi, berbagai pendekatan gitu kan, itu pun masih bisa nggak pas gitu ya, nggak pas akurasinya, nggak pas presisinya. Ini benar-benar kejadian pernah kami alami gitu kan ya. Reserve itu yang diperkirakan besar, kemudian pada saat akan diproduksi kita tes lagi gitu. Biasanya kita ada series of test gitu ya. Ternyata setelah dites dia tidak sebesar apa yang kita kalkulasi pertama. Oleh karena itu potensi revenue kecil. Nah, nomor 2, low recoverable reserve. Reserve itu belum tentu bisa diangkat, belum tentu bisa diekstraksi dengan mudah. Dulu di zaman masih sebelum Chevron itu Caltex. Dulu zaman Caltex di Duri itu kayak lagu Kus Plus, dicolok muncrat gitu ya, dicolok tumbuh gitu. Jadi zaman easy oil itu dulu sekali kita bisa memproduksi itu sampai 2 juta barel per hari. Makin ke sini gitu kan. Karena si reserve itu lama-lama makin berkurang jumlah volumenya, juga berkurang keberadaannya. Nah, begitu kemudian yang sisa-sisa ini, saya bisa bilangnya terpaksa sisa-sisa lah, karena yang gede-gedenya udah dihabisin. Nah, yang sisa-sisa ini kita korek-korek gitu kan ya, dengan berbagai metode. Kita ekstrak dengan berbagai metode. Dari yang namanya awal-awal itu kita bilangnya primary recovery, di drill, dia tekanannya cukup, dia kemudian langsung mengalir gitu ya. Sampai kemudian nggak bisa, harus pakai pompa, harus pakai kompresor untuk gas gitu ya. Itu kita pompa gitu. Sampai di mana pompa nggak bisa lagi, diapain? Kita injek pakai steam. Jadi kita panasin air, kemudian kita injeksi ke dalam bawah tanah, air yang menghangatkan si dapurnya, si reservoirnya. Begitu hangat si minyaknya kemudian agak encer, dengan tekanan yang ada dia bisa lari ke atas barengan sama si air yang dari steam tadi. Steam itu kan kalau dipanasin dia uap, begitu dia tekanannya turun dia jadi air lagi gitu ya. Sampai kemudian kita pakai chemicals. Sampai nanti banyak hal teknologi yang akan bisa di-apply di sana. Itu salah satu potensi kalau kita low revenue. Challenge berikutnya kayak satu lagi yang kita alami lah, volatility dari oil and gas price. Yang paling menakutkan bagi sektor hulu itu adalah harga minyak dan gas itu bukan hanya rendah, tapi volatile. Sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun. Yang kami takutkan tuh bukan rendahnya saja, tapi begitu harga tinggi, maka harga services akan tinggi. Begitu kemudian rendah, dia akan rendah. Nah, dan behavior yang ada saat ini di bisnisnya, ternyata gitu ya, begitu kemudian sempat harga tinggi, dan kemudian jatuh, itu tidak serta-merta kemudian harga servicesnya, harga supporting untuk memproduksi, untuk operasional, langsung punya efek, langsung jadi rendah, nggak kayak gitu. Dan pada saat COVID kemarin memberikan pelajaran pahit gitu ya di sektor energi, di mana kemudian begitu COVID kegiatan ekonomi dunia itu melambat dan nyaris berhenti, maka harga minyak itu rendah
sangat rendah gitu kan ya, sehingga orang nggak bisa lagi memproduksi, dia produksi rugi. Bagi orang yang bagi kita yang awam gitu ya misalnya, terus harga rendah kebetulan bakal ini ya, bakal memproduksi, tapi nggak kayak gitu ceritanya pas COVID gitu kan. Industri steel nggak jalan karena nggak ada yang kerja, nggak ada yang bisa ngerjain gitu ya, karena apa? Karena kemudian terpaksa di rumah semua gitu kan ya, sehingga kemudian berjajarlah tanker-tanker itu di sepanjang Arab sampai kemudian ke kita juga berjajar, tanker-tanker itu isinya minyak nggak kejual. Itu yang kita takutkan. Jadi volatilitas dari harga minyak dan gas itu sesuatu yang kemudian bisa menyebabkan revenue dari sektornya akan turun gitu kan, sehingga kemudian baik dari stakeholder utama tadi, baik dari pemerintah maupun dari si investor juga kerepotan. Low revenue, satu lagi yang jadi challenge adalah regulation sama kebijakan. Tidak hanya di sektor lain gitu ya. Regulasi dan kebijakan itu kadang-kadang gitu ya, bukan menyulitkan ya, saya lebih pakai bahasanya memberikan tantangan lebih kepada proses-proses yang biasanya investor itu punya harapan, dia pengen cepat segala macam gitu ya, tapi karena biasa di luar dan kita menjaga good governance misalnya, pintu ke pintu itu jadi menyulitkan bagi mereka. Belum lagi ya yang kemudian deviasi sepanjang proses tadi. Nah, challenge berikutnya adalah ongkos yang tinggi, biaya yang tinggi. Biaya yang tinggi ini banyak sekali faktornya. Coba kami rumuskan gitu kan ya, menjadi beberapa seperti tadi untuk low revenue gitu ya. Biaya tinggi ini satu tergantung dari geografik sama climate. Jadi kebetulan itu saat ini reservoir yang kemudian yang tersedia saat ini gitu, yang kemudian banyak ditemukan itu sudah mulai bergeser dari yang kemudian di Western Indonesia, di bagian barat Indonesia itu bergeser ke arah Eastern. Nah, bergeser ke arah timur itu bukan kemudian membuat lebih mudah gitu ya. Tetapi kita ketemu misalnya sumur yang kemudian ada di atas di lereng jurang. Udah di lereng jurang susah dibor lagi kira-kira gitu. Atau kemudian kita ketemu reservoir di laut, di offshore gitu ya. Tapi dalam kedalaman airnya itu 1.800 meter. Hampir 2 kilometer gitu kan ya, kita harus sebelum sampai ke seabednya, ke dasar laut, dan belum lagi kita ngebor sampai ke titik reservoirnya. Terus kemudian kita climate, walaupun kita climate itu tidak se-harsh Australia ada ke timur itu, tapi tetap aja gitu kan ya, di beberapa tempat itu climate-nya agak merepotkan. Tidak ini, kita harus bersyukur gitu ya, iklim itu diciptakan tuh Allah gitu ya, kita harus mensyukurinya, tetapi itu kadang-kadang memberikan tantangan. Pada saat proyek juga seperti itu kan. Apalagi saat ini kita berhadapan 10 tahun ke belakang itu dengan perubahan iklim gitu ya, yang tadinya kita berhitung dengan station weather kita, debit hujan itu nggak sebesar saat ini gitu ya. Begitu kita engineer gitu kan, kita kemudian execute, kok meleset gitu ya. Bukan salah si station ya, memang kemudian pada saat itu climate-nya berubah gitu. Petir misalnya gitu kan. Di beberapa proyek kami challenge-nya petir itu mungkin bagi banyak orang gitu kan ya, dianggap normatif, wah sambar petir, tapi itu menakutkan. Karena apa? Karena misalnya gitu di lapangan di Jambi misalnya, itu dataran flat,
gitu kan ya, samping-sampingnya hutan, tapi begitu kita buka sangat flat. Dan di situ entah kenapa kayak Depok itu kan petir banyak gitu karena ada ada kutub negatif di bawah gitu. Dia juga kayak gitu. Dan petirnya rendah-rendah. Tapi mau gimana gitu, itu harus kita adaptasi gitu kan ya dengan segala macam teknologi. Kalau enggak ya masa kita tinggalin ada potensi minyak dan gas di situ, gara-gara petir aja kita mundur gitu. Enggak, kita maju terus gitu. Tapi ya kita adaptasi. Nah, kemudian teknologi gitu. Teknologi untuk recovery minyak dan gas bumi seperti tadi saya jelaskan itu emang nggak murah gitu ya. Harga teknologi yang kemudian di buku-buku ekonomi itu harga teknologi semakin panjang waktunya itu harusnya semakin rendah gitu ya. Tapi nggak di sektor migas nggak kayak gitu. Dia ada tetap batas bawahnya yang kemudian masih tinggi juga. Teknologi banyak ya untuk melakukan ekstraksi, kita ngambil si minyak dan gasnya tadi gitu kan ya. Kemudian mengolah itu. Jadi kalau misalnya migas itu nggak bisa langsung diambil kemudian dipakai, nggak bisa, karena yang di dalam tanah itu banyak yang keikut sama dia. Ada airnya, ada merkuri, ada sulfurnya, ada kemudian CO2. Itu harus dipurifikasi dulu sebelum bisa kita jual. Dan teknologi buat itu juga tidak murah gitu ya. Kita ada namanya conditioning gitu ya, ditulis di situ. Jadi misalnya kondensat gitu ya. Kondensat itu di udara di kondisi ambient itu akan menguap. Tapi gitu kan ya, dengan kita kondisikan gitu kan ya, kita bisa jual produknya itu dalam bentuk liquid. Kita bisa store dan lain-lain. Termasuk juga bagaimana kita mengelola sampahnya. Sampah dari kegiatan operasi tadi gitu ya. Ada sulfur yang kita harus buang, ada CO2 yang harus kita buang, kemudian juga ada bagaimana kita ini kalau peralatan lapangan udah selesai, peralatannya sudah tidak dipakai, sudah tua gitu ya, bagaimana kita mendecommission atau mengabandon peralatan tadi. Kemudian high cost, salah satu juga yang kemudian faktor high cost adalah project execution. Mau nggak mau project execution ini memang menjadi challenge tersendiri di sektor migas gitu ya. Dalam survei terakhir kami gitu kan, itu ini survei persepsi dari pelaku proyek gitu ya. Yang namanya on budget on schedule itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Jadi sampai ada kalau saya ambil aja angka ballpark number, ada 100 orang yang kita survei, 25 orang itu punya pengalaman proyeknya tepat waktu, tepat budget, tapi 75 orang yang lainnya bilangnya, wah enggak Pak, macam-macam. Ada yang kami on schedule dalam batasan tertentu, misalnya dianggap on schedule itu 5% meleset lebih cepat atau lebih lambat ya, atau on budget lebih cepat atau lebih 5% gitu. Ada juga salah satunya, wah kami cepat tapi kami jadi lebih mahal Pak gitu kan. Nah, kalau kita rumuskan gitu ya, yang kemudian terjadi sampai 2023 gitu kan ya, efek yang paling besar itu COVID gitu ya. COVID-19 itu benar-benar merusak tatanan keekonomian, sehingga kemudian apapun yang kita lakukan jadi lebih lama gitu. Kami pernah punya pengalaman gini. Kami pesan satu skip peralatan dari China. Ini COVID sudah selesai nih. COVID hampir selesai, yang namanya Delta dan lainnya sudah selesai. Jadi itu peralatan dipesan, kemudian sudah selesai dari pabriknya, dibawa ke Shanghai Port. Sampai Shanghai Port, gitu kan ya, itu barang mangkrak di laydown area. Kenapa? Karena kapal yang mau nyamperin itu barang itu harus ngantri. Karena yang tadinya tidak ada kegiatan hampir selama 2 tahun, kemudian begitu sudah dibuka, itu semuanya numpuk. Jadi antrian itu numpuk. Kita kena delay itu hampir 3 bulan.
Jadi kapal itu terpaksa ngantri itu 3 bulan. Dan kemudian udah ngantri barang kita mau diangkat, udah sampai di atas kapal juga kita harus ngantri lagi. Nah, itu contohnya. Atau kemudian kami punya punya project di offshore. 3 kali kami kena strike, 3 kali strike gitu ya. Kena hajar COVID. Pertama, kita udah coba semua metode, kita bilang kita bikin bubble, namanya kita bubble method gitu ya. Bubble method itu tidak boleh ada orang yang kemudian keluar masuk dari proyeknya gitu ya, tanpa kita pengawasan. Tapi ya namanya loophole itu pasti ada, lubang kecil aja itu akhirnya masuk gitu. Satu proyek itu kena sampai 3 kali gitu. Dan walaupun recovery-nya cepat gitu ya, makin lama kita makin belajar dan makin cepat recovery, tapi tetap aja jadwal itu kemudian sliding gitu. Nah, kemudian COVID itu juga menyebabkan post COVID gitu ya, khususnya post COVID. Pada saat COVID itu kan harga energi kita ambil aja. Nah, angle-nya dari energi. Harga energi itu rendah sekali. Karena apa? Nggak ada yang mau beli energi karena si industrinya nggak jalan. Tetapi pada saat kemudian sudah hampir selesai COVID dan industri sudah jalan, itu lompatannya itu nggak kira-kira. Quantum leap langsung. Rebound-nya itu benar-benar tinggi gitu ya. Sehingga ada satu titik di mana fuel sama steel price itu dia high-nya benar-benar tajam gitu. Nah, begitu kemudian itu terjadi, yang proyek-proyek yang disanction pada masa COVID itu akan berantakan struktur cost-nya. Sehingga ya itu kita harus respon itu. Nah, ini lagi kalau misalnya high cost itu ya karena barang terpaksa ada barang yang harus diimpor gitu kan ya, kena bea dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian nanti ininya makanya ada nanti di charter kita tuh kita saat ini coba untuk lebih memberdayakan lokal konten. Nah, high cost juga itu terkait dengan local regulation, local policies gitu ya. Mau nggak mau, misalnya ini contohnya aja di satu daerah gitu kan ya, kalau misalnya retribusi lah gitu yang paling gampang gitu kan ya, yang kemudian harusnya tidak kena retribusi, kemudian kena retribusi walaupun kemudian tidak langsung ke K3S-nya atau si perusahaan minyak, tapi supportingnya itu kena retribusi, ya mau nggak mau memang itu adalah sumber dari pendapatannya daerah gitu kan ya. Tapi habis itu di-charge balik ke project. Kira-kira itu yang kita rumuskan. Nah, satu faktor lagi untuk challenges adalah risk. Ini risk negatif gitu ya. Risk negatif itu kayak gini. Kami tulisnya lack of information of reserve capacity. Jadi lack of information itu kayak gini. Kita mendekatinya dengan banyak metode, banyak cara gitu ya. Tetapi sekali lagi gitu ya, uncertainty-nya tinggi. Jadi ada beberapa hal yang kemudian misalnya kayak gini. Karena kita tidak bisa mengukur, kita analog kemudian dengan reservoir sebelah, misalnya kayak gitu. Dengan kita menganalog itu, memang ada metodenya, apa yang pantas di analog atau apa yang tidak pantas di analog. Tetapi ada sebagian yang kita tidak tahu. Nah, kadang-kadang itu gitu kan ya. Itu yang kemudian kita ambil sebagai resiko ya, terpaksa kita absorb lah ini. Seperti yang tadi saya cerita, kita pernah punya kejadian seperti itu. Misalnya kayak gini. Yang tadi reserve-nya gitu ya, ada satu lagi isi dari reservoirnya. Kita tes gitu kan ya, sulfurnya hanya 3.500 ppm. Pas itu diproduksi, ternyata yang keluar tuh 5.000 ppm plus merkuri. Jadi isinya itu selain hidrokarbon ada pengotornya itu berbahaya. Nah, itu yang kita anggap sebagai risk. Kemudian geographic sama climate condition itu adalah risk. Saat ini kita dengan teknologi yang ada untuk beberapa hal kita sudah memperkirakan, kita foreseen gitu ya. Kita anggap yang tadinya unknown itu menjadi unknown known, atau kita anggap itu
misalnya hujan gitu ya, kita anggap itu noun-noun tapi dengan catatan. Itu kita taruh di risk registernya kita. Kemudian risk tadi kita masuk juga ada gas price volatility, state of local political condition, terus post COVID impact gitu ya. Sampai saat ini walaupun WHO udah bilang ini, tapi itu tetap kita ambil ada resiko gitu kan ya. Apalagi saat ini COVID yang varian yang baru gitu ya udah mulai ini. Dan satu yang kemudian saat ini jadi risk paling besar itu adalah ini kita anggapnya net zero carbon initiative. Jadi di berbagai negara saat ini secara global kita sama-sama sepakat kita coba untuk turunkan temperatur bumi itu sampai 2 derajat gitu ya. Sebagai konsekuensinya Sustainable Development Goal itu bilang bahwa kita harus cari clean energi dan affordable gitu kan ya. Dan kemudian di beberapa negara sudah menerapkan Anda nggak bisa jualan hidrokarbon yang bentuknya minyak gitu ya. Kami nggak mau finance lagi. IFC itu tidak lagi mau finance proyek-proyek minyak gitu ya. Tetapi untuk proyek-proyek gas, karena gas dianggap itu lebih clean dari minyak, asal kemudian CO2-nya bisa diinjek ke bumi, maka dia baru dapat financial kredit gitu ya dari bank. Nah, yang kayak gitu-gitu kita anggap sebagai risk saat ini gitu. Oke, sebagai gambaran ini saya mau kasih visualisasi bentuknya kartun dari cerita tadi. Ini salah satu contoh yang kita kerjakan di Kutai Basin. Jadi ini tolong jangan di refer karena beberapa skenario ini udah berubah. Ini hanya contoh aja Bapak. Jadi kita punya yang namanya Kutai Basin. Kutai Basin itu lapangannya, itu letaknya tuh sumurnya aja di dasar laut water depth-nya dari permukaan laut itu sampai ke dasarnya itu sekitar 1,5 kilo sampai hampir 2 kilo. Oke, dan kemudian kalau saya boleh ini gitu ya, pakai laser pointers. Jadi sumur-sumurnya itu di sini Bapak, di titik-titik ini. Itu 1.800 itu baru hanya tebal airnya aja, dan belum lagi nanti sumurnya sekitar 2 kiloan juga kira-kira gitu. Nah, minyak ini mostly gas gitu ya, mostly gas, bentuknya gas. Gas itu kemudian keluar diproduksikan lewat, kemudian kita bilangnya ada hub gitu ya. Ada hub bentuknya floating production unit. Saat ini Gendalo Hub itu bukan FPU lagi tapi platform gitu ya. GM Hub juga menggunakan platform gitu. Dari sana kemudian dipakai pipa sekitar 80 kiloan sampai 100 dan 150 kilo ke darat. Nanti gas itu akan lari ke Bontang. Bayangkan yang tadi saya sampaikan bahwa ini multidisiplin dan interdisciplinary gitu ya. Jadi bagaimana kita ngeran beberapa kegiatan, beberapa proyek dalam satu program. Ini sebenarnya program ya, dan isinya proyek-proyek gitu. Ada proyek ngedrill sumurnya gitu kan ya. Ada proyek kemudian bangun flow line-nya, ada proyek kemudian bangun trunk line-nya, ada proyek kemudian bangun risernya, ada proyek kemudian bangun FPU-nya. Kemudian ada proyek bangun sales line-nya. Kemudian ada proyek tie-in ke existing. Itu kita koordinasikan dalam satu proyek besar. Itu kira-kira di sektor migas. Ekstrimnya seperti itu. Nilai proyek ini kira-kira ya, saya ambil ballpark number itu $10 billion. Kira-kira. Jadi do not refer, tapi kira-kiranya sekitar segitu. Jadi dua ini. Nah, dua hub ini. Jadi dua hub, Gendalo Hub dan GM Hub ini, kira-kiranya dulu waktu kemudian kita belum berubah skenario itu kira-kira sekitar segitu. Nah, sudah multidisciplinary, interdisciplinary, kemudian masif kegiatannya, kemudian masif investmentnya, dan high risk. High risknya apa? Kita memang sudah eksplorasi, kita sudah tes gasnya ada, kita sudah tes propertiesnya, tapi kita nggak akan tahu bahwa sumur ini kemudian bisa berproduksi sampai kemudian kita produksikan. Kita bisa perkirakan kita dengan segala metode, tapi kita tidak akan tahu bahwa sumur ini bisa ini.
kejadian Pak, kejadian. Jadi pada saat sumur itu diproduksikan, yang kemudian kita expect misalnya Pak ya, case-nya, pasirnya nggak ke atas, nggak lari ke atas, ternyata pasirnya ikut ke atas. Begitu pasir itu ngikut ke atas, dengan kecepatan alir yang ada, satu, mekanik sumurnya kemudian bisa rusak, kemudian saringannya bisa rusak, sampai kemudian seluruh ini bisa rusak. Begitu kemudian ada indikasi pasir misalnya gitu ya, dan masif, sumurnya terpaksa kita stop, kita turunin rate-nya, kita stop. Apakah proyeknya kemudian gagal? Proyeknya terjadi, tapi hasilnya nggak kita dapat gitu. Itu yang kita anggap sebagai risk. Kira-kira seperti itu ininya gambarannya. Nah, proyek di sektor migas itu dari yang sedini Pak, ya misalnya dari yang billion dollars itu sampai ke 500 ribuan tuh ada Pak. Jadi misalnya di sini ada proyek kecil hanya menyediakan separator gitu ya. Separator itu kira-kira angkanya kalau yang kecil itu 300 ribuan dolar gitu. Masang udah selesai tinggal. Itu proyek juga di kita. Jadi bayangkan bahwa portofolio proyek di sektor migas, hulu migas itu seperti itu. Mungkin karakternya agak berbeda dengan proyek-proyek yang kemudian umpannya, fitnya, awalnya startnya itu dengan sesuatu yang sudah pasti. Misalnya kayak gini, proyek kilang misalnya, kilang minyak hilir gitu. Umpannya sudah pasti. Karakter minyak yang kemudian masuk itu udah pasti, yang dibangun juga udah pasti. Jadi tingkat resikonya itu lebih bisa dikelola dibandingkan di hulu. Di hulu tuh di awalnya tuh sudah punya ketidakpastian yang tinggi. Kira-kira gitu gambarannya. Jadi 15 menit ini saya nggak tahu waktu masih cukup atau enggak, hanya untuk menggambarkan. 10 menit lagi Pak Nuzron. Ya, ini masih panjang Pak, tapi saya coba cepetin. Jadi karakternya itu. Nah, jadi sebelum IOG 4.0 gitu kan ya, secara konvensional itu teknoekonomi analisis itu dilakukan. Oke, fiscal turn itu disusun, kemudian kita cari multiplier efeknya, kemudian ada development decision. Tetapi ini nggak cukup ternyata. Nggak cukup untuk mengadaptasi bahwa ternyata ada paradigm shifting. Migas kita itu bukan jadi komoditas lagi, tapi menjadi barang modal. Barang modal buat apa? Barang modal buat kita sendiri, dan tujuan kita tuh bukan nyari untung di sektor migas saat ini. Ngurangin impor, Pak. Kita ngurangin impor agar kemudian APBN kita nggak tertekan, kita kemudian produksi migas sebesar-besarnya. Seininya. Nah, kita ini gambaran ada long term plan 1 juta barrel oil per day dan 12.000 million scf per day. Itu yang menjadi visi dan misi impian kita lah. Kita anggap impiannya sektor hulu gitu ya. Ternyata ada reserve-nya, tapi perlu effort yang keras. Nah, effort yang keras itu kemudian harus dilakukan oleh satu organisasi yang nggak mungkin ya kayak tadi, yang konvensional tadi. Kita harus berusaha, harus beradaptasi sama itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita ada ambisi, ada target, kemudian ada pilar. Kita ambil pilar-pilar strategik gitu ya. Ada 6. Kita mengimprove existing asset value, kita mempercepat resources tadi ke production, resource tadi kita produksi cepat-cepatnya. Kemudian resource yang ada kita enhance oil recovery, jadi barang yang tersisa itu kita geber lagi, kita keduk lagi lebih dalam gitu agar kemudian kita bisa produksi minyaknya. Eksplorasi, kita cari minyak sebesar-besarnya. Supply kompetitif. Jadi vendor, kontraktor dan lain itu kita berdayakan. Lokal itu kita berdayakan agar kemudian kita bisa membalance mengoptimasi gitu, bukan membalance, mengoptimasi daripada kita jauh-jauh ambil, kalau bisa ada di sini lah. Lebih cepat barangnya, lebih ini segala macam. Kemudian barang-barang yang kemudian tersisa misalnya habis dari operasi gitu kan ya, kita bisa decommissioning gitu kan agar kemudian tidak mengganggu environment, dan kemudian emisi kita yang kemudian dihitung sebagai efek negatif dari sektor ini bisa kita kelola. Kita sebut sebagai low carbon initiative. Nah, enablers-nya ada 3. Ada 3, people, proses, dan teknologi. Jadi orang kita kembangkan
kompetensinya gitu kan ya, SKM gas lama kapabilitasnya kita kembangkan, proses itu kita buat ringkes, efisienkan dan lain-lain. Teknologi kemudian kita adaptasi, kita ambil teknologi yang efektif dan efisien. Ini saya jadi buru-buru nih. Emang ini ada 25 program charter tadinya saya mau cerita ini. Emang mengkompak, membuat ringkas sesuatu cerita panjang itu harus punya tantangan sendiri. Nanti di ini aja kita lebih lanjut. Saat ini kami lagi ngeran 130 proyek sampai 2029 di berbagai tahapan. Ada 46 offshore project dan ada 84 onshore project gitu, di berbagai tahapan tadi. Yang sedang EPC, yang saat ini sedang eksekusi itu ada 29 gitu ya, 29 project. Bisa dibayangkan betapa rumitnya kehidupan kawan-kawan kami gitu ya di ngeran project gitu ya. Nah, how to-nya ini bagaimana kita coba untuk mengerjakannya. Satu, kami mengupdate gitu ya, mengupgrade pedoman tata kerja. Pedoman tata kerja ini adalah guideline bagi K3S perusahaan minyak yang berpartner sama kami untuk bagaimana mengelola proyek. Jadi kita update itu dulu bukunya 10 tahun lalu kita upgrade, kita pakai, kalau misalnya Bapak masih ingat drama radio Brahma Kumbara itu ada namanya Mantili. Mantili itu punya pedang. Jadi pedang kami itu sekarang nggak PMI tok gitu misalnya gitu ya. Tapi pedang kami ada PMI, Prince 2, kemudian ada ISO, kemudian ada yang kemudian di ini. Jadi kita gabung, kita ambil sari-sarinya dan coba kita sesuaikan. Tadi Americo Pinto tadi bilang bahwa yang penting itu value, services gitu ya. Value-nya apa yang dimaui oleh customer, kita bagaimana men-service. Nah, kita coba ambil sarinya. Prince itu sama PMI nggak kita pertentangkan. Prince itu ngomong business case, ngomong kemudian metodologi gitu kan. Waterfall-nya untuk good government kita ambil gitu ya. Yang sama kita kemudian ya kita alignment gitu. Yang berbeda kemudian kita jadikan poin-poin pegangan. Dan kemudian itu kita masukkan. Nah, dalam revisi satu ini ada 2 bab utama yang kemudian kita masukkan adalah manajemen resiko dan manajemen perubahan. Jadi gini saya lompat. Oke. Jadi dari aliran proses bisnis conceptual studi itu private sampai kemudian EPC gitu kan ya. Risk itu sudah mulai diregister, kemudian mitigasinya kita register dan kemudian kita kelola sampai kemudian jadi pada saat tahapan EPC. Jadi risk itu akan berevolusi gitu kan ya, jumlahnya dan detailnya sampai ke EPC. Sehingga kemudian pada saat risk itu terjadi dan kemudian menjadi isu dan itu perlu perubahan, kita udah nggak kaget-kagetan lagi kita nggak surprise gitu kan ya, dan kita bisa memitigasi dengan baik gitu ya. Saya kembali lagi ke sini gitu ya. Nah, kita harap nanti next year kita ukur dulu efek dari penambahan 2 bab ini, dan kemudian nanti kita ambil lagi di tahun kedua atau tahun ketiga kalau bisa kita rasa perlu hal-hal yang kemudian bisa kita masukkan dalam pengelolaan ini. Misalnya kita lihatnya bahwa stakeholders management atau kemudian communication management jadi isu di tahun kedua, ya itu nanti kita coba kita bikin guideline-nya. Oke. Kita sudah terbitkan PTK 069 guideline tersebut. Kita sudah campaign dan sosialisasi. Metodenya juga kita pakai ruang-ruang komunikasi yang ada, mau itu sosialisasi by rapat, kemudian kita buat helpdesk, kita gunakan teknologi yang ada WA group segala macam bisa kita pakai daily, orang bisa bertanya kepada kami, K3S bisa bertanya kepada kami bagaimana mengapply si PTK 069 tadi. Ini dokumentasinya. Kemudian bagaimana kita memonitor dan mengevaluasi. Jadi kami untuk dalam berpartner sama K3S gitu ya, kami mengevaluasi memonitor dan mengevaluasi apapun kegiatan mereka gitu kan ya.
secara periodik, bahkan kalau dirasa perlu tiap hari kita punya sarana komunikasi ke mereka gitu kan ya. Jadi deliverables kami itu adalah kontribusi technical gitu kan ya. Kemudian kita monitoring dan sampai kemudian kita melakukan value engineering kalau diperlukan gitu. Jadi tanda petik kita jadi konsultannya K3S gitu kan. Jadi kita tukar pikiran, brain drain di situ, kemudian kita improve gitu ya. Kita coba improve untuk K3S yang udah mature oke, tapi untuk K3S yang baru mungkin kita mengguide-nya mereka gitu ya. Kita zoom in misalnya di sini gitu kan ya. Jadi kegiatan rutinnya ini ada bapak-bapak dari Pertamina, kebetulan Pak Uda itu merasakan sekali gitu ya di proyeknya beliau gitu ya. Kita kemudian merekonfigurasi, kita revisit lagi engineeringnya timnya Pak Uda gitu ya. Kemudian kita ubah, bukan diubah, kita modify dikit. Kita kemudian gunakan material yang ada, itu kita sampai jump in ke sana kira-kira gitu. Jadi SKK Migas saat ini kalau orang bilang dulu bahwa itu di atas awan, sekarang kita udah turun ke tanah sampai garuk-garuk tanah lah. Kita buka buku juga barengan sama K3S. Goalnya apa? Goalnya agar kemudian proyek itu terdeliver. Ada 2 titik deliverables-nya kita, bahwa proyek itu on stream bisa ngalirin minyak dan proyek itu selesai. Oke. Kemudian kita coba untuk mempermudah kerja kita mendigitalisasi semua kegiatan kita gitu kan ya, baik dari repositori, kemudian kita bikin dashboard gitu ya, repositori kita digitalisasi, kemudian dashboard untuk mempresent sesuatu hasil juga kita, dan kita coba kita coba mendevelop yang namanya project management information system. Nah itu sudah ada. Cuman kita perlu resurrection dia, kita bangkitkan lagi, kita modifikasi, kita sesuaikan sama yang ada gitu. Kemudian untuk continuous improvement gitu ya, kita lakukan FGD, workshop sama lessonan ke semua K3S. Dari tahun 2021 udah 3 FGD kita lakukan. Hasilnya kemudian kita tuangkan di PTK tadi, dan kemudian nanti ada FGD lagi. Jadi kita gunakan semua ruang dan waktu yang ada itu untuk kemudian berbagi pengalaman dan lesson learn gitu. Yang kita bawah itu lesson learn untuk meminimalkan semua potensi risiko yang ada. Ini hasilnya kira-kira gitu ya. Ini contoh aja. Jadi salah satu AF itu kita bisa memetakan meranking gitu ya, risk sama issues yang ada di onshore project. Terus bagaimana enabler-nya untuk resolving gitu ya risk-nya gitu kan ya, untuk di offshore project. Dan kemudian terima kasih. Soalnya dari tadi Pak Miko udah singak-singak. Aduh, sorry Pak, Bapak ngebut di bagian akhir jadinya. Ya, cukup panjang ternyata Pak Nuzam. Terima kasih banyak. Itu kelihatannya daging semua. Sebelum kita menginjak ke tanya jawab, ada 2 hal dulu sebentar yang kita lakukan. Yang pertama adalah seperti biasa, kita orang Indonesia ya, mari kita foto bersama. Oh iya. Silahkan dibuka kameranya, teman-teman. Mari dibuka kameranya untuk kita foto bersama. Ya, udah mulai banyak yang dibuka kameranya. Nanti saya minta tolong Kang Gugum untuk mengambil foto. Kita hitung dulu ya. Ya, kita hitung ya. Kita gayanya apa nih? Gaya formil dulu ya. Gaya formil ya. Ini ada 3 slide, Coach Miko. Ada 3 slide ya. Di halaman pertama dulu gaya formil. Di halaman pertama 1, 2, 3. Ya. Di halaman saya baru ambil halaman pertama, bentar. Ya. Halaman kedua kita ambil 1, 2, 3. Halaman keempat, halaman ketiga, sorry.
Kok udah Taruh dulu langsung. Coach Michael, sebentar. Ya, siap. Yuk, halaman ketiga. Halaman ketiga, di halaman ketiga kayaknya ada Kang Denny. Silahkan, 1, 2, 3. Kita mau pakai gaya bebas? Yuk kita pakai gaya bebas sekali lagi deh halaman pertama. Kita ambil di halaman pertama, gaya bebasnya terserah gimana ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua silahkan. Taruh Halaman, sebentar Coach Michael. oh ya, Bentar. silahkan Ya. halaman kedua. Kita mulai gaya bebas di halaman kedua. Nah, kita nggak tahu Anda masuk halaman pertama apa halaman kedua ya. Kita coba halaman kedua. 1, 2, 3. Iya. Oke. Halaman ketiga. Sebentar. Iya, nggak berubah gaya Pak Adi. Lalu, ya halaman ketiga. Halaman Kang Denny nih halaman ketiga. 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, sebelum kita menginjak ke tanya jawab, ada kuis lagi. Kuis tentunya dengan door prize, GoPay sebesar Rp100.000. Yang pertama ini cepat aja, gampang aja pertanyaannya. Siapakah 2 stakeholder utama SKK Migas? Tadi ada di presentasinya Pak Nuzran. Silahkan. Aduh, ya udah terjawab. Banyak sekali yang jawab. Yang pertama jawab ini adalah Pak Miftahul Aktamas Fidyawan. Coba yang mana orangnya? Silahkan Pak Miftahul. Ini orangnya. Selamat Pak Miftahul. Tolong ke nomor saya ya di Japri ya. Selamat. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan salah satu challenge yang masuk ke dalam high cost. Yang ada salah satu challenge SKK Migas yang masuk ke dalam high cost. Sudah ada yang jawab COVID, ada yang jawab teknologi, ada yang jawab teknologi COVID, climate, teknologi. Nah, ini di sini disebut project execution, ada ya COVID di salah satu disebut. Dan yang pertama menyebut COVID adalah Pak Firman. Pak Firman, coba on cam dulu sebentar. Pak Firman, selamat buat Pak Firman. Saya spotlight dulu. Ya, jadi biar difoto dulu. Gitu. Oke, selamat buat Pak Firman. Satu pertanyaan lagi. Nah, Pak Firman tolong japri ke saya ya. Nomornya ada di chat 0855 10 63 456. Satu lagi pertanyaan. Masih tentang challenge. Sebutkan salah satu challenge yang masuk ke dalam high risk. Ini yang terkait dengan SKK Migas tadi ya. Yang ke dalam SKK Migas tadi disebut drilling. Drilling ya ya masuk tadi ya disebut ya. Gitu. Drilling ini tadi yang nyebut adalah Pak Benito. Drilling itu kegiatannya Pak. Kenapa? Drilling itu kegiatannya bukan. Oh, drilling itu kegiatannya ya. Bukan high risk, resikonya. Jadi belum ada nih yang nyebut resikonya. Apa nih resikonya nih? Nggak ada, tadi ada geografik, ada. Oh, iya udah ada yang geografi. Betul. Udah ada geografi. Ini sudah ada yang menyebut geografi, Pak Raden Avianas. Ya, betul kan jawabannya ya?
Pak Raden, Pak Nusron ini benar ya jawabannya geografi ya. Dan yang pertama menjawab adalah Pak Raden. Silakan Pak Raden bisa on cam dulu sebentar. Pengurus tuh batal. Oh ini pengurus Pengurus nih. Pak. Hah? Wah, nggak boleh lah gitu. Batal. Aduh, Nomor di bawahnya adalah Pak Adam Taufik, Oil and Gas, Royalty. Ini masuk juga ke high risk tadi ya. Ya, Pak Adam, silahkan Pak Adam. On cam dulu sebentar. Ya, Pak Adam. Ini silahkan. Jadi nanti japri ke saya ya. Oke. Tadi ini Pak Bungsu bilang Pak Aulia jawab Pak Aulia tadi jawab teknologi itu bukan Pak Aulia tadi jawabnya teknologi kan ya di sini. Teknologi itu adalah untuk yang high cost bukan untuk yang high risk gitu. Oke. Kita masuk ke area kita tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Nuzran. Yang pertama dan yang kedua ini saya pikir berkaitan, jadi saya gabungkan aja dari Pak Cahyo dan dari Pak Misbahudin. Kaitannya adalah mengenai agile, di mana apakah ada praktik agile approach yang sudah diterapkan di SKK Migas gitu kan? Kalau ada apa challenge yang terbesarnya dalam transformasi agile ini? Terus pertanyaan kedua saya langsungkan saja, kira-kira gaya kepemimpinan yang umum yang digunakan di proyek SKK Migas itu seperti apa? Gitu. Silahkan Pak Nusran. Untuk yang agility gitu ya. Ya. Kita ini. Jadi tadi saya sempat cerita gitu ya. Dan ini ada case-nya gitu di proyek salah satu ini Pak Uday langsung bilang kan. Jadi gini Bapak, ini saya kasih contoh dulu nanti Bapak nilai ini agile atau enggak. Jadi ada satu proyek itu memang halangannya banyak gitu ya. COVID kena, kemudian ini proses untuk kemudian mengadakannya memang sulit gitu ya. Mengadakan komponennya memang sulit salah satunya. Sehingga tapi dia dituntut bahwa dia harus on stream itu definisinya kita mengalirkan hidrokarbonnya segera gitu. Kalau enggak ya si yang di ujung akan kehabisan gas, nggak dapat supply gasnya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita buka lagi buku engineering-nya, buka lagi referensi engineering kita, desain kita buka. Di situ kita lihat, oh ternyata ada yang bisa kita optimalkan. Kita cari jalur yang paling cepat, the fastest jalur itu kita cari agar bisa on stream. Dapatlah kira-kira gitu kan ya, kita udak-udak gitu, kita pikirin, kita revisit lagi, ternyata dapat kita ini ya caranya. Kita bisa memproduksikan hidrokarbon itu tanpa menunggu komponen yang tadinya terlambat tadi gitu ya. Kita lihat buku, ada konsekuensinya dapat kita mitigasi risknya dan lain-lain. Akhirnya gitu kan ya, kita bisa keluarkan deliverables kita on stream. Kalau kemudian contoh case-nya yang sering dipakai di buku-buku Prince itu kan kayak gini. Dia selalu ambil contoh Nokia, Samsung atau iPhone gitu ya. Di tengah jalan salah satu itu mengeluarkan produk gitu kan ya. Kemudian yang lainnya gimana? Ya dengan konsep agility mereka juga keluarkan. Jadi tujuan mereka tercapai, tapi kita substance-nya tercapai dengan kemudian rute yang paling cepat. Nanti yang kemudian kita sisa kerjaannya kita bereskan. Jadi goal-nya tercapai dulu gitu kan ya. Di kami ada dua deliverables. Bahwa itu kemudian kita bisa mengalirkan hidrokarbon, kita bilang on stream, dan kemudian kita bisa piece itu place into service, di mana seluruh lingkup yang ada di program charter kita itu bisa kita kerjakan semua gitu. Scope-nya kita bisa kerjakan semua. Jadi
kita kejar dulu on stream-nya, kemudian. Nah, agility itu yang saat ini kami praktekkan. Itu dia tadi gitu kan ya. Kami pakai mazhab, nggak pakai mazhab semuanya. Jadi kita pakai kemudian kalau misalnya Pak Ardiansyah itu mantan bos saya gitu ya. Ini kita pakai mazhab ala Indonesia. Nah, istilahnya gitu. Jadi kita pakai semua pedang. Kalau mantili itu pakai pedang A, pedang B, pedang C gitu ya. Pokok yang penting goalnya tercapai. Tadi yang saya garis bawahan tadi si Pak Americo Pinto tadi bilang kayak gini. Yang paling penting itu value. Value itu jadi sangat penting. Mau Anda bentuk PMO-nya apa saja, yang penting kebutuhan needs-nya dari si klien itu tercapai. Dan kira-kira seperti itulah kami saat ini. Jadi proyek di kami itu dilakukan oleh kawan-kawan K3S itu dengan maturity yang berbeda. Kami nggak bisa bandingkan dan nggak bisa bilang bahwa Pertamina Anda ngikutin caranya Medco, atau kemudian Medco kamu ikutin caranya BP, atau BP kamu ikutin caranya Repsol. Nggak bisa, kita nggak bisa kayak gitu, karena behavior perusahaan berbeda-beda, enterprise risk-nya juga berbeda gitu kan ya, sehingga yang kita lakukan sebagai hub dari semuanya gitu kan ya, ada 86 kontrak kerjasama yang kemudian yang K3S yang akan berurusan dengan departemen kami gitu kan ya. Kami akan treat sampai kemudian batas di mana standar itu udah nggak bisa lagi dipakai karena behaviornya masing-masing berbeda. Ada yang kemudian kita perlu standar yang hal-hal yang kemudian minimum requirement bisa kita lakukan standar, tapi kita akan beradaptasi dengan kondisi mereka. Ada kemudian misalnya kayak gini. Contoh kemarin kami berdebat pada saat kita mau apply risk register di PTK. Bentuk risk register yang bagaimana yang kemudian dapat diterima semuanya. Adakah minimum requirement? Oh, ternyata ada. Kita sisir semuanya gitu. Ada satu company misalnya, company A, karena mereka sudah mature, mereka risk registernya detail sekali gitu. Tapi ada K3S yang kemudian untuk buat risk register aja udah setengah mati gitu. Dan kami berpikir jangan sampai kemudian waktunya mereka mengerjakan proyek itu kemudian habis untuk mengerjakan risk register, dan kemudian mereka datang ke kami, Pak, maaf proyeknya delay Pak. Kenapa? Ya karena kesulitan kami ngisi risk register-nya gitu. Gara-gara mengisi risk register proyeknya delay. Kita juga nggak mau kayak gitu. Jadi kami akan berusaha untuk adaptif gitu ya. Salah satu enabler dari agility itu adalah adaptif dengan semua keadaan. Nah, sekarang saya nggak mau klaim kami agile atau enggak. Dari cerita saya tadi, silakan Bapak nilai sendiri apakah kami sudah menerapkan agile atau tidak gitu ya. Jadi yang jelas referensi kami sekali lagi kami pakai semua referensi Prince2 sebagai foundations dari agile approach gitu ya, waterfall, kemudian PMI walaupun kemudian nanti sama-sama satu, kemudian ISO juga kita pakai gitu kan. Untuk sertifikasi tim saya juga ikut ngambil sertifikasi lokal kayak IAMPI kemudian dan lain-lain. Jadi people development juga kita perhatikan gitu kan, untuk menunjang mensupport bagaimana kita berlari di konteks proyek manajemen. Kemudian kira-kira gaya kepemimpinan yang umum dilakukan di proyek SKK Migas. Jadi gini Pak, sekali lagi gitu ya, kita nggak bisa ngomong leadership style itu di tiap proyek itu sama gitu Pak. Nggak ada one size fits for all Pak Misbah, punten Pak senior. Jadi ada 86 K3S dengan tingkat maturity yang berbeda-beda Pak. Jadi ada yang kemudian kita coach Pak. Seriously, kami coach. Jadi sampai sebegitu. Jadi isinya kalau di dalam meeting itu sampai mereka
biasanya K3S-nya kita bilang K3S kecil ya, tapi mereka memang muda gitu ya. Jadi biasanya mereka tumbuh dari service provider, kemudian mereka punya uang dikit gitu ya, kemudian masuk membeli WK gitu kan ya. Membeli WK itu juga mereka nggak tahu, kadang-kadang tuh nggak tahu apa yang mereka akan beli gitu kan ya. Mereka WK potensinya ternyata bagus gitu ya, tapi mereka nggak tahu bagaimana ngerannya gitu. Sampai kita bimbing ke, let's say gitu ya, untuk kita punya function yang namanya formalities gitu. Untuk ke KLHK ngurus AMDAL kita temenin, kita coach nih, kita bimbing, Bapak ketemu sini, atau nggak AMDAL UKL, karena yang seperti itu kadang-kadang mereka juga ini. Nah, untuk fase desain itu kayak kemarin ada kejadian. Jadi mereka mendesain sesuatu, mereka bayar si konsultan engineering gitu ya. Sampai konsultan engineeringnya kita panggil gitu ya. Saya sampai bilang kayak gini, Anda kira-kira dapat data nggak sih dari K3S-nya yang pas, yang data benernya kayak apa gitu. Jadi si konsultan engineering itu mendesain pipa, itu meng-cross gitu kan ya, simpang 5 kota kabupaten. Saya cuma bilang, kalau kamu ngambil rute terpendek kayak gitu, iya bener-bener aja. Tapi bisa diaplikasiin nggak gitu ya? Mau dia HDD kayak metodenya, kemudian dia gali pakai apa? Tapi kan itu simpang 5 dengan kondisi saat ini yang ada gitu kan ya. Kira-kira Pemda ngizinin apa enggak gitu ya. Nah, jadi gitu-gitu tuh sampai ke sana. Ada yang kemudian leadership style-nya ya, ada leadership style-nya yang kemudian kita harus strong. Ini terlalu pintar orangnya gitu kan ya. Kemudian secara good governance itu dia sudah tahu itu salah, diterabas aja kira-kira gitu ya. Kita akhirnya kita strongly kemudian bilang ini boleh, ini nggak boleh gitu. Jadi memang harus adaptif Pak, punten Pak Misbah, kami harus adaptif saat ini gitu ya. Nggak ada ukuran yang untuk semuanya, jadi baju all size-nya nggak ada Pak di kami gitu ya. Apa yang kami terapkan, jadi memang kita sesuaikan dengan ini. Ada certain standards yang kemudian kami apply di dalam PTK itu, ada guideline-nya. Itu ya standar minimum yang kita require gitu ya. Tetapi untuk aplikasi itu kadang-kadang kita memang harus lebih beyond dari standar tadi. Dan kami juga sangat mendorong gitu ya saat ini gitu ya. Semua project manager dari K3S perusahaan minyak yang menjadi investor tadi itu lulus sertifikasi. Paling tidak gini, paling tidak kalau belajar iya, ikut kursus iya, tapi tidak pernah ikut ujian ya percuma gitu ya. Jadi bisa mengendarai mobil tapi nggak punya SIM Pak, itu kan berbeda. Jadi kami sangat mendorong mereka ikut sertifikasi. Sertifikasi yang kemudian dikeluarkan oleh lokal maupun badan internasional itu kita bebasin dulu gitu kan ya. Ya misalnya dia sudah kalau ikut undang-undang kan kita harus ikut sertifikasi PII gitu ya, undang-undang keinsinyuran. Project management kan salah satu rumpun keinsinyuran. Kemudian kita dorong juga ya kalau misalnya ikut PMP atau ikut PRINS2 juga harus sampai lolos sertifikasinya. Kami nggak ingin kayak gini Pak, tahu cara ngendarin mobil tapi nggak punya feeling terhadap aturan yang ada gitu. Jadi saking jagonya gitu kan ya, tiba-tiba dia slide drifting gitu di jalan biasa gitu, kayak nyetir mobilnya nggak kayak gitu. Jadi kami sangat mendorong itu karena nanti ujung-ujungnya ada pertanggungjawaban yang kita accountability dari kompetensi masing-masing project managers itu yang akan dipertanggungjawabkan pada saat kemudian misalnya di project closeout atau pada saat audit, kira-kira itu. Jadi mungkin itu jawabannya 1, 2, 3 pertanyaan pertama gitu kan ya. Kemudian dari Pak Gugum gitu ya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh meningkatkan PMO maturity di SKK Migas. Jadi kami percaya Pak, continuous improvement itu selalu ada. Walaupun misalnya kayak gini analoginya, walaupun proyek itu 99,99% itu masih
masih ada ruang continuous improvement. Jadi semua ruang itu kita pakai. Tadi saya sudah sampaikan ada enablers, people, proses, dan satu lagi ada people, ada proses misalnya gitu ya. Itu saja gitu kan, sampai mentok pun, sampai orangnya sampai jago sekalipun, itu pasti ada continuing improvement. Ada kemudian kesalahan-kesalahan atau error yang kemudian bisa kita perbaiki in the future. Jadi yang jelas sekali lagi kami nggak mau klaim bahwa kami sudah optimize gitu ya di kelas. Karena ada 5 grade di ukuran itu, tapi continuous improvement salah satu ukurannya, dan continuous improvement itu selalu kita lakukan. Jadi salah satu perbaikannya misalnya PTK untuk project management itu udah kita upgrade saat ini, dan kemungkinan dalam 2 tahun ke depan akan kami upgrade lagi dengan sesuai dengan isu atau kondisi yang ada di lapangan. Kira-kira itu 4 pertanyaan, Pak Meiko. Ada lagi, Pak? Oke. Masih mute, Pak. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Nusran. Mungkin kita sekarang kasih kesempatan ke floor. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung tunjuk tangan. Atau saya jawab dulu, ada pertanyaan improvement di sisi teknologi detail. Silakan ya. Pak Ahmad Hernanda Gumas Jaya, Pak. Jadi gini, Pak. Saat ini kita punya di command centernya SKK Migas itu ada namanya Integrated Operation Center. Kita punya Integrated Operation Center, bentuknya satu ruangan besar gitu ya. Satu ruangan besar itu ada pusat pengendali, kira-kira seperti itu. Yang dikendalikan banyak dan dikelola dan kendalikan banyak. Salah satunya proyek. Di dalam proyek itu salah satu kita punya layar sendiri, tempat sendiri gitu ya. Di layar itu muncul dashboard, dan di belakang dashboard itu ada engine. Ada engine-nya. Jadi ada engine repository, ada kemudian engine analisis. Nah, analisis saat ini yang ada itu kan masih belum otomatis, masih semi otomatis lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita dapatkan S-curve dari kawan-kawan K3S gitu kan ya. S-curve itu kita analisa kembali gitu ya. S-curve itu bisa bentuknya macam-macam. Outputan dari Microsoft Project ada, outputan dari Primavera ada. Cuman S-curve itu kemudian kami analisis kembali. Misalnya seperti ini, kita punya S-curve. Kira-kira kalau kita kasih energi, ya, tanda petik kita gas itu efeknya kayak apa? Seberapa sensitif kemudian terhadap progres misalnya. Tapi engine itu masih di belakang si dashboardnya, masih kita kerjakan manual. In the future kita tuh pengennya seperti ini. Pada saat kemudian kita mengelola project gitu ya, kita mengerti kalau ada tampilannya gitu ya. Minggu ini di project ini risk rankingnya ini, atau isu top isunya ini. Kemudian mitigasinya kayak apa gitu kan. Seberapa besar efeknya ke S-curve-nya kita gitu kan ya. Misalnya seperti itu. Dan kalau kita conduct seperti ini gitu kan, simulasiin, bisa nggak kita kemudian bisa ngomong sama K3S-nya. K3S Anda nggak bisa di sini ya, misalnya kayak gitu. Dan itu yang paling mudah yang kira-kira kita pikirkan gitu kan ya. Kawan-kawan juga lagi bikin sistem. Bukan lagi bikin sistem, lagi membangkitkan kembali project management information system yang kita punya. Jadi di situ ada analis, ada repository database, kemudian ada source story-nya tanda petik gitu ya. Jadi begitu kemudian kita ditanya sama stakeholders gitu kan ya, ini apa, kita bisa langsung jawab. Ini posisinya ada di mana, itu kita bisa langsung jawab. Saya pernah baca gitu ya, kalau seorang project manager itu saya lihatnya di LinkedIn, bedanya product manager sama project manager itu lebih banyak ke status. Paling tidak, status terkini dari satu proyek itu kita bisa deliver ke stakeholder. Kira-kira gitu. Digitalisasi bentuknya seperti itu. Providernya kita nggak spesifik punya provider apa, yang jelas kami udah punya platform digital di Integrated Operating Center kami gitu kan ya. Kami kira seperti itu ya. Kita akan kembangkan lagi kalau analisis dan lain-lain, mungkin kita
di back office-nya kita bisa kerjakan. Kira-kira gitu Pak Hernadagung Mas Jaya. Ya, terima kasih Pak Nusran. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silahkan kalau bisa tunjuk tangannya. Kalau enggak, sambil menunggu ada tunjuk tangan, kita sambil kuis dulu ya Pak ya. Boleh Pak? Karena kebetulan banyak nih ininya nih door prize-nya. Gitu. Oke, pertanyaannya saya serahkan 2 pertanyaan dari Pak Nusran, Pak. Silahkan, Pak. Aduh, saya nggak nyiapin pertanyaan, tapi gini lah. Pertanyaan standar yang ada gitu ya, yang selalu ada. Ini kan kalau kami di SKK itu sudah tidak lagi ada dikotomi mau pilih PMP atau Prince2 gitu ya. Dan kami perbedaan itu justru jadi kami ini. Tapi gini, pertanyaan saya itu pertanyaan yang kemudian saya dapat hadiah waktu itu. Hadiah bukunya Prince itu saya dapat dari Pak Adi Pras. Pertanyaannya gampang sebenarnya. Apa sih yang membedakan fundamental antara Prince2 atau PMP gitu? Di WAG itu suka lucu-lucuan saya bacain, tapi ada beberapa hal yang kemudian bisa disampaikan oleh kawan-kawan. Apa yang membedakan? Jangan-jangan gitu ya, perbedaannya emang nggak nyambung gitu. Kita bicarain nggak bisa dibandingin apel sama jeruk gitu ya. Atau apa? Silakan ya Pak. Ini nggak ada yang salah benar, tapi siapa yang pertama kali jawab dapat ini ya Pak. Dapat hadiahnya. Lebih ke bisnis case menurut Pak Aulia. Ya elaborate aja Pak. Bapak Aulia udah dapat menang. Udah dapat ya tadi ya? Iya, Oke, udah yang lain? Belum dapat udah Pak. dapat nggak boleh? Kita belum dapat. Belum dapat. Oh iya belum Belum. dapat Pak. Tadi jangan disalahkan. Ya, oke. Kira-kira apa Pak? Menurut Bapak nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Pak. Bapak udah dapat hadiahnya. Silakan Pak Aulia bisa jawab lagi Pak. Lebih detail katanya jawabannya. Buat sharing aja Pak. Kalau saya sih boleh sharing gini Pak. Halo. Kalau Prince2 itu kita lihatnya dari angle bisnis betul Pak. Ininya gitu kan ya. Nah itu ini. Ya. Kalau kami melihatnya Prince2 itu ke arah bisnisnya Pak. Jadi di satu titik itu kita bisa intervensi. Itu menurut mentor saya Pak Yudhistira, kita bisa intervensi prosesnya gitu. Jadi tidak ada kasarnya gitu, tidak ada yang kemudian gagal proyeknya itu di Prince2. Semuanya keberhasilan itu di bisnisnya. Kalau itu prosesnya gagal, bisnisnya jalan tetap ada ya. Jadi kita bisa stop juga kapan saja gitu. Kalau waterfall memang diukur performance-nya kayak SPI sama CPI kan itu. Jadi itu yang membuat kami tidak berpegang pada satu mazhab. Jadi kita ambil yang penting-pentingnya. Jadi deliverables kami yang project on stream dan project place into service itu memang kita pegang. Tidak akan ada gunanya bagi kami gitu ya, ngejar project selesai tapi hidrokarbonnya terlambat gitu. Rugi, nggak ada rugi juga gitu ya, nggak ada untungnya buat kita gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada untungnya juga projectnya on stream gitu kan ya, on stream itu kita bisa deliver hidrokarbon tapi seluruh cingkunek dari proyeknya nggak selesai, itu juga nggak bagus juga. Jadi ada goal satu tujuan yang kita dapetin dua-duanya gitu. Kira-kira gitu sih sharingnya. Tapi terima kasih Pak Aulia. Pak Aulia menang, Pak Miko tenang aja Pak. Ya Pak Aulia tolong japri ke nomor saya ya, 0855 10 63 456. Satu lagi pertanyaannya Pak Nusran. Satu lagi ya? Ya, kan tadi baru satu. Aduh, apa ya? Ini sebutkan 5 grade-nya maturity PMO. Kita ada tuh. Dari initiate sampai ke optimize. Udah disebutin 2 tuh setidaknya. 3 lagi. Silakan Bapak.
Pakai chat GPT juga boleh, Pak. Langsung nongol tuh jawabannya. Wah, Boleh, Pak, buka buku, Pak. boleh. Ini 5 stage ini berdasarkan PMO-nya siapa ya, Pak ya? Kan macam-macam, Pak, istilahnya. Tapi kan 5 itu yang kemudian kira-kira umumnya, Pak. Iya, Itu Prince itu apa? juga, yang punya Prince itu juga ada. Oh, Yang tadi itu ya. Bisa ada ya yang ini yang PMO untuk ini maturity-nya. udah di itu tuh, ada initial, ada optimize. Depannya jelas inisial, terakhir optimize. Jadi tinggal jawab 3 lagi tuh. Lagi. Ah, ini nih. Ini Pak Azari. Betul kan? Inisial, masih. Iya. Tapi kan ini ya, apa? Itu ya susunannya ini apa? Ya, susunannya agak beda ya. Beda susunannya. Kan logiknya kan kayak gitu. Kalau di Indonesia kan dia belum mulai, terus dia bisa mengulangi kerjaannya, terus dia bisa define apa standar buat dia sendiri, dia kelola, habis itu dia optimasi. Kira-kira kan itu aja ini. Sama kayak manajemen biasa sebenarnya. Ya. Oke, kalau gitu selamat buat Pak Azari. Silahkan japri ke saya ya. Terima kasih Pak Azari. Ya, silahkan kalau masih ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, ini door prize masih ada nih Pak Adi. Silahkan kalau ada pertanyaan dari Pak Adi. Oke, kalau nggak ada, saya kasih pertanyaan ini nih, receh aja biar cepat. Apa nama daerah di Indonesia yang nggak bisa ditunggu? Nah. Ayo, ada daerah yang nggak bisa ditungguin. Nyerah gue. Tebing tinggi. Oh, salah. Nggak bisa ditunggu. Salah, Gunung Kidul salah. Salah, Serang salah. Bau-bau salah, masih bisa ditunggu itu. Oke, masih belum ada nih ya. Oke, jawabannya adalah Cikarang. Karena harus Cikarang. Harus sekarang. Pelesetan, kan receh ini ya. Ini pertanyaan receh lagi. Pertanyaan receh lagi. Kota apa di Indonesia yang paling banyak bapak-bapaknya? Pak. Bisa sih ini. Oke, selamat buat Pak Michael. Udah keduluan Pak. Tadi saya mikirnya Purwodadi sebetulnya, tapi Pak juga bisa gitu kan. Isinya Pak semua gitu. Oke, Pak Michael, tolong japri nomornya ke saya berikut akun GoPay-nya. Daerah dua lagi pertanyaan nih. Daerah di Indonesia yang paling beracun. Salah, masih ada yang lebih beracun daripada bau-bau. Ada yang lebih beracun. Ini ingat, ini pertanyaan tebak-tebakan receh ya.
Ini. Oke, nggak ada yang jawab. Nih, saya jawab. Toksik Malaya di Jawa Barat. Toksik Malaya gitu. Maksa. Maksa memang kan namanya juga itu apa receh. Udah kebanyakan door prize. Kue apa yang harus putar balik loh? Kue yang harus putar balik. Silahkan. Putu donat salah. Ingat ini tebak-tebakan receh ya. Kue lewatan ya, betul. Pak Hanif, silakan Japri ya. Pak Hanif, selamat. Nah, satu pertanyaan lagi, kita balik ke yang serius deh. Kita balik ke yang serius. Tolong sebutkan salah satu yang dilakukan oleh SKK Migas di dalam menerapkan ininya. Apa tadi how to-nya, apa istilahnya Pak Nusran tadi, how to untuk menghadapi problem-problemnya, disolusikannya dengan cara itu. Ada beberapa slide yang disebutkan terakhir. Sebutkan salah satunya aja. Oh, ini udah banyak yang jawab nih. Oke, itu Pak. FGD ya, termasuk ke salah satunya itu. Betul, Pak Zairil, selamat. Selamat Pak Zairil. Itu buat mengumpulkan informasi dan mendiskusikan dasar. Jadi selamat, silakan Japri nomor akun GoPay-nya ke saya, nanti langsung ditransfer. Ada 3 lagi ada 3 door prize berupa buku manajemen project atau Prince2 manajemen project seperti ini. Mana kok nggak kelihatan ya kalau diginiin. Ya, ini kira-kira menurut Pak Nuzan, tolong sebutkan satu ini Pak, peserta yang menurut Bapak paling aktif. Ya, yang jelas Pak ini salah satunya Pak Misbah. Pak Misbah udah masih butuh bukunya nggak Pak? Sudah punya Pak, silakan dilanjutkan yang lain. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Nusran. Pak Aulia. Pak siapa Pak? Aulia tadi. Pak Aulia ya. Oke, Pak Aulia sudah Pak Aulia. Oke. Satu lagi dari Pak Adi, menurut Pak Adi siapa lagi Pak yang paling aktif Pak? Itu tadi di chat itu Bang Bungsu sudah putar itu. Ya, Bang Bungsu. Bang Bungsu. Oke. Ada satu lagi saya minta Pak Misbah yang menunjuk Pak. Oke, siapa ya sini? Ada Pak siapa tadi sini? Pak Jeffrey, Muhammad Jeffrey mungkin. Muhammad Jeffrey ya. Oke, ada 3 orang tadi, Pak Aulia, Bang Bungsu sama Pak Muhammad Jeffrey. Silahkan Japri alamatnya ke saya ya. Ke 0855 08 55 10 63456. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Saya terima kasih untuk Pak Nuzran. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Nuzran. Terima kasih semua Bapak-bapak. Ya. Terima kasih Pak Nuzran. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Mohon maaf kalau ternyata ada kekurangan di dalam penyelenggaraan ini. Dan barangkali ada kata penutup dari Mas Adi, silakan. Dari saya nggak ada, kalau sudah malam. Terima kasih aja.
semuanya. Ya. Sampai jumpa lagi, insya Allah 2 bulan lagi ya. Kita akan bikin acara yang sama. Ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Selamat malam semuanya. Jika ada Selamat Malam, malam. terima kasih semuanya. Selamat Terima kasih Pak malam. Nusron. Terima kasih Terima kasih Pak semua. Nusron. Malam, terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi banyak. Pak Nusron, terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih.